Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian GPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menggugah foto pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto ini diunggah di akun Instagram @sufmi_dasko. Dalam foto terlihat Dasko yang mengenakan kemeja putih hadir bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sedangkan Megawati ditemani kedua anaknya Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Di unggahan tersebut, Dasko menyertakan sebuah tulisan merajut tali kebangsaan dan persaudaraan. Unggahan ini bertepatan dengan persetujuan DPR tentang amnesti untuk 1.116 orang, salah satunya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pemirsa, DPR RI menyetujui permintaan abolisi untuk terdakwa kasus impor gula Thomas Rikasi Lembong. Selain itu, DPR juga menyetujui pemberian amnesti untuk terdakwa kasus suap PAU DPR RI Hasto Kristianto yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Kami di DPR RI Pemirsa, pemberian abolisi dan amnesti diberikan setelah seluruh fraksi di DPR telah menyepakati usulan tersebut dan tinggal menunggu penerbitan keputusan Presiden. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, jika sudah terbit keputusan Presiden, maka seluruh hukum yang sedang berjalan terhadap pelaku dihentikan. Pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menanggapi kabar viral di media sosial soal maraknya pemasangan bendera bajak laut ala anime One Piece yang tersebar di sejumlah wilayah menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Dasko menyebut bendera One Piece jelang 17 Agustus upaya pecah belah bangsa. Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi kabar Mulyono, rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang diragukan identitasnya. Pemirsa, selain itu Mulyono juga dianggap sebagai calo terminal Tirtona di Kota Solo, Jawa Tengah setelah menghadiri acara reuni ke-45 Angkatan 1980. Sementara Jokowi mengaku Mulyono merupakan teman seangkatan lulusan sarjana kehutanan di UGM Yogyakarta. Jokowi menegaskan Mulyono bukan seorang calo terminal Tirtonadi yang beberapa hari ini diisukan, namun karyawan PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau REKI yang terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, apa lagi yang mau disampaikan. Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Bedanya itu. Kemudian terakhir yang saya tahu, beliau bekerja di Jambi, di sebuah PT untuk pelestarian dan konservasi hutan. Apa nama PT-nya? PT Ekosistem Hutan. PT Ekosistem Hutan. Pemirsa, setelah sekian lama dianggap legenda tak terjamah, tiba-tiba nampak mobil SMK terparkir di halaman Pengadilan Negeri Solo pada kemarin Rabu.
Pemirsa, mobil SMK Bima jenis pick up yang terparkir ini dibawa Aufa Lukmana, seorang warga Solo yang juga putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Aufa merupakan penggugat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kasus Wan Prestasi produksi mobil SMK. Tidak hanya Jokowi, pemirsa, Aufa juga menggugat mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi karena gagal produksi massal. Pada agenda penyampaian kesimpulan yang digelar secara daring di PN Solo, Aufa menghadirkan 1 unit mobil SMK bekas yang dibeli sendiri dari pasar daring. Hal ini ia gunakan sebagai bentuk pembuktian atas klaimnya terhadap keberadaan dan juga aktivitas produksi mobil nasional tersebut. Pemirsa, kericuhan terjadi di persidangan kasus mutilasi di Serang, Banten. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, gara-gara dana desa, aksi unjuk rasa nelayan dan petani juga berakhir ricuh. Suasana sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten mendadak ricuh. Keluarga korban tak kuasa menahan amarah saat terdakwa Mulyana dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Serang. Aparat yang bertugas dengan sigap langsung mengamankan terdakwa agar terhindar dari serangan warga. Bahkan kericuhan ini membuat pagar pembatas ruang sidang roboh. Keluarga korban tak kuasa menahan emosi saat sidang pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pihak keluarga berharap terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dengan hukuman mutilasi. Penasihat hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurutnya, fakta-fakta persidangan sudah cukup membuat terdakwa didakwa dengan hukuman mati. Pelaku didakwa atas pasal 340 subsidiar pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana. Sementara itu, keributan dan saling dorong terjadi saat aksi unjuk rasa para nelayan dan petani di kantor desa Pantai Mekar. Mereka membawa spanduk tuntutan transparansi anggaran desa. Ratusan orang yang didominasi petani dan nelayan ini berunjuk rasa di depan kantor kepala desa Pantai Mekar. Mereka menuntut kepala desa menggunakan anggaran desa secara efektif dan tepat sasaran. Warga menilai kepala desa selama ini tidak transparan dalam menggunakan anggaran desa. Sementara warga berhak mendapat bantuan bibit kepiting dan perahu dari dana desa tersebut. Namun hingga kini tak pernah terrealisasi. Warga pun mengancam akan menggembok kantor desa jika tuntutan mereka tak didengar dan akan mengalihkan pelayanan masyarakat ke kantor kecamatan. Dari Serang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat, Mahesa Apriandi, Didit Junaidi, iNews melaporkan.